جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita teruskan kajian kitab syarah terhadap kitab At-Tauhid yang kembali kita menggunakan atau memanfaatkan karya dari Al-Ustaz Firanda Antirja hafizahullah ta'ala mensyarah kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pembahasan kita kali ini yaitu masih ke pembahasan dakwah. Ya, setelah sebelumnya kita membahas hadis Mu'adz tentang hak Allah terhadap hambanya, hak Allah atas hambanya, dan hak hamba yang pasti ditunaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas sebelumnya kita membahas hadis Mu'adz tentang awal-awal atau pokok-pokok landasan pertama dalam dakwah. Kali ini kita akan membahas masalah humur an-na'am, yaitu hadis unta merah. Hadis unta-unta merah disebutkan dalam kitab At-Tauhid. Dalam hadis yang lain, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat perang Khaybar beliau bersabda, "La u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu yaftahu Allahu ala yadayhi." Esok pagi sungguh akan kuserahkan bendera, jazakallahu khairan, atau panji peperangan ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah akan memberikan kemenangan kepada kita melalui kedua tangan orang tersebut yang akan memegang panji. Maka semalam suntuk para sahabat memperbincangkan terkait siapakah di antara mereka yang akan diserahi bendera itu, karena maqam ini maqam yang mulia. Kalau memang Rasulullah amanahkan untuk memegang bendera di perang Khaybar. Keesokan paginya mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap mereka sangat berharap agar dirinya lah yang diserahi bendera tersebut. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di manakah Ali bin Abi Thalib? Maka para sahabat pun menjawab, kedua matanya sedang sakit. Mereka pun mengutus seseorang untuk memanggil Ali bin Abi Thalib yang sedang sakit kedua matanya. Dan Ali bin Abi Thalib pun dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua matanya Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi lainnya, mereka para anbiya secara zat berkah. Secara zat
Artinya pada tubuh mereka keberkahan, dan pada peninggalan mereka dari pakaian ada keberkahan yang Allah berikan. Jadi mereka secara zat berkah. Ya, makanya Rasulullah SAW di sini memberikan ludahnya kepada kedua matanya Ali bin Abi Thalib, dan seketika itu kedua matanya pun sembuh total dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Ya, seperti tidak pernah sakit sebelumnya. Baik. Kemudian Rasulullah SAW pun menyerahkan panji peperangan kepada Ali bin Abi Thalib yang telah sembuh dari sakit mata, sembari berwasiat, unfudh ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Berangkatlah engkau wahai Ali dengan tenang, ya, hingga engkau sampai di tempat mereka. Thumma du'uhum ilal Islam. Kemudian serulah mereka untuk masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih. Dan sampaikanlah kepada mereka akan hak-hak Allah yang dalam Islam yang harus mereka laksanakan, yaitu tauhid, ibadah hanya kepada Allah. Fa wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sungguh demi Allah, andai Allah Ta'ala menyampaikan hidayahnya kepada seseorang melalui perantara dirimu, itu jauh lebih baik daripada unta-unta merah. Dan unta-unta merah itulah harta kekayaan yang sangat berharga dan menjadi kebanggaan orang Arab pada masa itu. Jadi material yang dibanggakan kapanpun itu, ya, kalau misalnya kita mengajarkan orang, memberitahukan kepada orang, dan orang mendapatkan hidayah dengan pengajaran tersebut, maka barang mewah di zaman itu kalah besarnya, kalah indahnya dibandingkan pahala yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang yang menjadi pengantar hidayah. Taib. Syarah terhadap hadis ini oleh Al-Ustaz hafizahullah. Ini syarah berkaitan dengan nanti unta merah. Namun ada permasalahan yang ingin Anda sampaikan juga di sini, ikhwah sekalian rahimakumullah. Rasulullah SAW meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib, memberikan ludahnya, yang mana zatnya Rasulullah SAW itu berkah, dari kulitnya, pakaiannya, ludahnya, itu berkah, semuanya berkah pada diri Rasulullah SAW secara zat dengan izin Allah Ta'ala. Dan ini hanya ada pada Rasulullah SAW dan para nabi lainnya. Adapun selain beliau-beliau, selain para nabi dan rasul, maka keberkahan siapapun di antara kaum muslimin, keberkahannya itu bukan secara zat orangnya, bukan secara zat orangnya. Dalam artian perbedaan keberkahan yang ada pada zat para rasul dengan keberkahan yang ada pada selain Rasulullah, selain para rasul, dari orang biasa kayak kita dan para ulama, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apa perbedaannya? Keberkahan yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu secara zat. Adapun keberkahan yang ada pada selain para rasul, maka itu bukan secara zat pada tubuh mereka, bukan, melainkan keberkahan pada amal saleh mereka. Itu yang pertama, perbedaan pertama, ya. Jadi keberkahan para rasul itu secara zat ada pada diri mereka secara zat, yang otomatis amal mereka semua berkah, dan apa-apa yang keluar dari lisan mereka juga berkah, tubuh mereka berkah. Adapun selain dari para rasul, maka keberkahan yang ada pada mereka bukan secara zat fisiknya, melainkan apa? Melainkan karena amal salehnya, karena kebaikannya, maka berkah. Itu yang pertama. Yang kedua, konsekuensi dari yang pertama, yang kedua melazimkan perbedaan nomor dua, yaitu karena keberkahan Rasul, para Rasul itu secara zat pada dirinya, maka bisa berpindah keberkahan tersebut kepada orang yang mengambil apa-apa dari dirinya, baik secara material maupun secara ma'nawi, baik secara material maupun secara ma'nawi. Material seperti apa? Ini ludah Rasulullah SAW berkah, sehingga dengannya Allah Azza wa Jalla sembuhkan kedua matanya Ali bin Abi Thalib dari penyakit mata.
secara zatnya. Dan juga pernah Rasulullah SAW keluar dari salah satu jarinya terpancar air, yang kemudian para sahabat berwudu dan mereka berbondong-bondong berebut-rebut untuk wudu karena tahu berkah yang keluar dari tubuh Nabi SAW. Maka ini material, berkah secara material. Begitu juga dengan peninggalan Rasulullah SAW. Dari zatnya, sekiranya rambut Rasulullah SAW masih ada, maka rambut tersebut berkah. Tetapi apa yang terjadi beberapa waktu lalu, katanya ada rambutnya Rasulullah SAW dan seterusnya, maka itu kadzib semua. Itu semua kadzib. Semua itu kedustaan dan tidak masuk akal. Rasulullah SAW wafat di mana jemaah? Wafat di Madinah. Dan beliau itu segera dikuburkan setelah wafatnya. Namun kok tiba-tiba ada di Turki rambutnya Rasulullah SAW. Sekiranya pakai sedikit akal dah, ya sedikit akal aja, nggak usah banyak-banyak akalnya, maka kita akan mengerti bahwa saya tidak mungkin itu rambut Rasulullah SAW. Ya. Kemudian sampai ada yang membawa ke Indonesia dan dia merasa termuliakan dengan membawa apa yang menjadi kedustaan dan kebohongan itu. Maka kasihan, manusia itu punya akal agar tidak mudah ditipu, ya. Atas nama agama, atas nama tabarruk dan keberkahan. Jangan mudah ditipu ya ikhwas sekalian. Makanya belajar tauhid, akidah dan manhaj itu penting. Ya, supaya enggak mudah ditipu. Ya. Baik. Apa yang tersisa dari Rasulullah, pakaian, anggota tubuhnya seperti rambut misalnya, maka itu semua berkah. Hanya saja sekarang tidak ada maksudnya athar yang bisa kita raih kecuali yang kedua, yaitu athar berkeberkahan yang bersifat ma'nawiyah. Keberkahan yang bersifat ma'nawiyah. Apa itu? Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu apa yang Rasulullah SAW datangkan maka ambil dari ajaran agama Allah. Itu yang bisa sekarang kita ambil. Adapun keberkahan dzatiyah, zat, serpihan dari bagian tubuhnya atau bagian dari pakaiannya, itu sudah tidak mungkin lagi kita menggapainya, menyimpannya, tidak bisa. Ya, tidak ada lagi. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum yang menyimpan peninggalan dari Nabi SAW berupa peninggalan zat, itu sangat terhitung beberapa bilangan mungkin dari sahabat, dan itu bukan fokus mereka. Bahkan malah justru fokus mereka adalah keberkahan di ittiba', mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan itulah yang wajib. Itulah yang wajib. Seseorang itu tidak dibebani untuk mengumpulkan petilasan, mengumpulkan hal-hal yang tersisa dari jasad Nabi. Enggak dibebankan itu. Enggak punya itu enggak masalah. Tetapi seseorang diwajibkan secara aini, setiap orang individu muslim untuk bertabarruk dengan beritiba' dan mengikuti Rasulullah SAW. Jadi keberkahannya Rasulullah SAW, kalau kita mau mengambilnya sekarang hanya dengan cara alaikum bisunnati, wajib atas kalian itu memegang, bertamasuk dengan sunnahku, berprinsip dengan sunnahku, ajaran Rasulullah SAW. Jadi berkahnya apa kalau kita mau ambil sekarang tabaruknya dengan amalan soleh yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW itu. Adapun para ulama, para kiai, para ustadz, para da'i dan seterusnya, maka keberkahan mereka tidak secara zat. Tidak secara zat. Ludah mereka tidak akan menjadi perantara kesembuhan apapun. Ludah mereka tidak menjadi perantara kesembuhan apapun. Ya, enggak. Beda dengan ludahnya Rasulullah SAW. Walaupun mereka dianggap keturunan dari keluarga Nabi SAW, keturunan Ahlul Bait, maka sama seperti ludahnya orang kita, sama seperti ludahnya orang Dayak. Ludah semacam ludah. Ludah hanyalah ludah yang tetap menjijikan, gitu loh. Ya. Adapun ludahnya Rasulullah SAW secara zat berkah, karena itu bagian dari Rasulullah tadinya, maka itu berkah secara zat dan tidak mungkin kita gapai sekarang. Ya. Adapun ludah siapapun selain Rasulullah, bahkan istrinya Rasulullah, bahkan putri-putrinya Rasulullah dan seluruh keluarga Rasulullah, maka ludah mereka sama seperti ludah sahabat lainnya. Tetap ludah yang tidak mengandung unsur keberkahan sama sekali.
sama, equal semuanya. Ya. Tapi bagaimana kalau misalnya ludah ini dengan niatan untuk ruqyah? Air di ruqyah kemudian diludahin. Ya. Ketahuilah yang berkah di situ bukanlah zat ludahnya, melainkan amalannya. Membaca Al-Quran, niatan salehnya, itu yang berkah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan bukan karena ludah. Bukan karena ludah ruqyah itu, bukan. Ya, sekarang yang terjadi, makanya ini masalah tabarruk. Ini adalah ada berapa kubu. Ada kubu yang ghulu, ada kubu yang jafa, dan ada kubu yang menengah. Maka khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang di tengah. Ada yang ghulu, yaitu orang-orang Rafidhah, Sufiyah, Mutasawwifah, dan yang semisalnya. Orang-orang Syiah Rafidhah, mereka ghulu dalam masalah ngalap berkah. Begitu pula dengan orang-orang Sufi. Makanya ya di Indonesia ini yang laris dalam masalah ngalap berkah ya mereka-mereka yang mengikuti tasawuf lebih mendalam. Tasawuf versi yang menyimpang ya, bukan tasawuf versi yang sebenarnya, bukan tazkiyatun nufus atau zuhud yang sebenarnya. Maka kita lihat banyak sekali sikap ghulu dan berlebihan mereka dalam masalah tabarruk, dalam masalah tabarruk. Bukan suatu hal yang, bukan suatu pemandangan yang asing. Kalau di kalangan-kalangan seperti ini merasa keturunan Nabi tertentu kemudian dianggap zatnya berkah, maka saya bilang ini khurafat. Siapa yang meyakini di masa modern ini atau kapanpun masanya bahwasanya keturunan dari keluarga Nabi SAW ataupun keturunan dari keluarga Isa alaihissalam atau keturunan dari keluarga Nabi Adam seluruhnya selain Rasulullah dan selain para Rasul zatnya berkah, kulitnya berkah, maka dia telah terbius dengan khurafat. Dan datangkan dalil akan itu, minimal perbuatan dari salah seorang sahabat ajadah, melainkan justru banyak kaum muslimin dimanipulasi dan ditipu akan hal-hal seperti ini, sehingga ghulu, harus cium tangan kalau enggak kualat. Taib cium tangan boleh, tapi tidak boleh ada keyakinan tertentu efek dari cium tangan tersebut karena tangannya berkah, maka harus dicium. Ini keturunan siapa? Ini harus dicium ini. Ini ghulu, ini ghulu, sikap berlebihan. Karena termakan dengan khurafat, dengan keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Inilah, kalau cium tangan enggak apa-apa, tapi tidak ada keyakinan khusus bahwasanya dengan cium tangan ini kita ngalap berkah dari tangannya dia, tangannya orang tersebut. Ini ghulu, berlebihan. Enggak, dia bukan Rasul. Dia manusia biasa yang punya salah bahkan lebih besar salahnya daripada jemaah. Boleh jadi. Jemaah mungkin karena awam enggak ngerti apa-apa, mungkin Allah maafkan. Tapi orang kalau misalnya berilmu menyebar khurafat dan senang diagungkan dirinya, maka ini ta'zimun nafs, bukan ad'u ilallah, bukan saya berdakwah menuju Allah, bukan, tapi saya berdakwah supaya kalian tuh harus tunduk sama saya, kalian tuh harus agungkan saya, cium tangan saya, dan kemudian kalau bisa botol aqua sediakan buat saya, nanti saya ludahin tuh gitu. Ya, botol aqua tuh gitu. Taib, dia meludah karena apa? Ngantri orang-orang, kemudian ada yang mau salim supaya cium tangan, ada orang yang bertabaruk dengan air ludahnya, disediakan air-air oleh mereka. Terus orang tersebut ya mungkin keturunan Nabi, entah keturunan Nabi yang mana, ya terserah. Ya gitu. Ya, ngantri lagi gitu. Ini apa bedanya dengan ponari? Sama sama ponari. Sama. Cuman bedanya ponari enggak bersorban. Coba kalau bersorban, lebih mantap lagi itu penipuannya. Bedanya begitu. Persamaannya apa? Sama-sama khurafat, sama-sama ghulu, dan sama-sama kadang-kadang pakai nama agama juga. Sekarang berikan hujjah dan dalil yang menunjukkan kekhususan orang tertentu di zaman sekarang bahwasanya zat ludahnya berkah dan dia bukan Rasulullah. Mungkin keturunan dari sebagian keluarga Rasulullah, mungkin keturunan dari Alawi atau dari Ali bin Abi Thalib, keturunan dari Al-Hasan Al-Husain, mungkin, oke. Dari segi nasab mungkin. Tetapi apakah gara-gara itu kemudian ludahnya menjadi berkah?
Apa gara-gara gitu? Belum lagi udah gosok gigi atau belum, udah ini atau kita nggak tahu. Kemudian kita beranggapan berkah. Ambil aqua atau air, ludahin ya Syekh. Tuh kita. Keluar ludah pun belum tentu. Coba kalau misalnya dia keluar ludah sampai maksimal keluar ludah beneran, keluar segepok ludah, kira-kira berkah nggak tuh? Dan ini orang biasa. Orang biasa dalam artian bukan seorang rasul yang dapat wangsit atau wahyu dari Allah Azza wa Jalla, bukan. Manusia biasa. Yang mungkin saja salat subuh aja telat, bisa aja. Keturunan siapapun, walaupun keturunan keluarga Nabi SAW, kalau enggak subuh berjamaah, lebih afdol yang bukan keturunan Nabi tapi salat subuh berjamaah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, di antara kalian di sisi Allah yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling bernasab. Nasab kalau mulia itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi ketika sudah nasab mulia dan kemudian menipu kaum muslimin, maka ini hisabnya di akhirat lebih buruk daripada orang-orang awam. Orang awam mungkin dimaafkan, tapi orang yang memanfaatkan gelar dan predikat serta kepercayaan orang-orang untuk mengagungkan dirinya, maka harus cari jawaban nanti di sisi Allah bagaimana di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka itu yang perlu dipahami jemaah sekalian. Perbedaan kedua bahwasanya karena keberkahan zatnya Rasulullah dan para rasul ya, maka apa-apa serpihan darinya itu bisa berpindah keberkahannya kepada orang yang membawanya atau menyimpannya, itu mungkin, betul. Nah, adapun selain Rasul dan para nabi atau Rasul lainnya, selain mereka dari orang biasa, dari para sahabat yang mulia, dan juga kita yang orang yang rendah sekali ini, itu sama equal. Kita tidak berkah secara zat diri kita, tubuh ini nggak berkah, nggak berkah. Anda punya ketombe, diserit, keluar rontok, berkah nggak kira-kira? Siapa yang mengumpulin? Nggak ada. Karena nggak ada berkah secara zat. Nah, makanya nggak bisa berpindah keberkahannya. Oleh karena itu jemaah ikhwan, Anda pernah, jadi ada beberapa dari saudara-saudara kita yang memang diajarkan di pesantrennya dan diajarkan oleh guru-guru mereka bahwasanya orang kalau alim itu berkah secara zat, maka harus kita bertabaruk dengan cara cium tangannya. Cium tangan boleh, tapi jangan ada keyakinan seperti itu. Dan kita tabaruk dengan orang ini, ya gitu pemikirannya. Sampai saya pernah bukan diskusi, saya pedagang alhamdulillah, dan juga ada teman rekan-rekan dari beragam kota di tanah Jawa ini, pedagang juga seperti saya di bidang yang sama, pedagang pakaian. Dan beliau-beliau ini tahu, mereka ini tahu kalau misalnya saya alhamdulillah Allah Ta'ala beri hidayah dan kemudian Allah Ta'ala tolong saya untuk menjadi da'i, ngajar di Jabodetabek alhamdulillah. Maka ada yang seorang tahu hal tersebut memanggil saya Ustadz. Kemudian beliau ini bertanya kepada saya, Ustadz, kira-kira ada nggak sarung yang merek tinggi? Anda punya banyak ketika itu sarung yang merek berkelas lah ya. Bekas antum yang dijual bisa dijual ke Anda, Ustadz? Anda bilang, Anda nggak jual bekas Anda. Ayolah Ustadz, jual lah biar Anda bisa ngambil berkahnya. Anda bilang enggak bisa, enggak begitu, enggak boleh kayak gitu kata Anda. Ya enggak apa-apa Ustaz, yang penting kan Anda dapatlah cipratan berkahnya dengan sarung antum. Ya Allah, kalau kayak gini, sebenarnya kalau memang Anda misalnya pribadi seperti ini mindsetnya, itu kameramen Anda itu Anda suruh tiap hari cium kaki Anda kalau bisa. Iya. Inilah kalau misalnya ada mindset seperti ini dan murid-murid kayak gini mindsetnya, guru itu bisa mengagungkan dirinya dan merasa dirinya besar. Akhirnya cium tangan, nggak cium tangan durhaka kamu. Cium tangan itu boleh, sekali lagi cium tangan itu boleh. Ya, apalagi terhadap orang yang lebih tua. Apalagi kalau itu memang sudah menjadi uruf dan kesopanan yang berlaku di daerah itu. Itu bahkan bisa dianjurkan gitu loh. Tetapi tetap tidak boleh ada keyakinan bahwasanya dengan cium tangan itu keberkahan itu pindah ke kita, menular ke kita. Bukan. Yang berkah adalah apa sebenarnya? Yang berkah adalah amalannya berkah sehingga Allah Ta'ala ganjari kita pahala dan Allah Ta'ala teruskan untuk amalan-amalan berikutnya. Itu namanya berkah. Jadi berkah dia apa? Dia amalannya jemaah. Ini mindset yang harus dipahami baik-baik. Karena ada sebagian orang mencari karomah tapi nggak mencari istiqomah.
Akhirnya mudah terkena khurafat, mudah ditipu. Istiqomah enggak, nyari karomah doang. Pengen jalur pragmatis instan, pengen keramat gitu loh. Ya, pengen punya karomah dengan cara instan. Amalan malas-malesan, wiritan juga belum tentu kecuali kalau rame. Istiqomah pun enggak, salat pun kadang-kadang jemaah, kadang-kadang enggak, istiqomah enggak. Tapi pengen cepat dapat karomah dengan apa? Dengan cium tangan itu, Ustaz itu kalau cium tangan nanti kita dapat keramatnya. Masya Allah. Ini yang harus dibetulkan dari mindset. Ya, makanya ikhwas kalian, kata Allah Azza wa Jalla, innallaha la, kata Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk kalian. Bentuk di sini baik bentuk fisik, baik dari penampilan berpakaian, atau dari segi apa-apa yang ada di fisik kita dari nasab dan seterusnya. Itu bukan yang Allah taala akan pandang. Oh, karena kamu keturunannya fulan maka saya ampuni. Belum tentu. Enggak, bukan dari itu. Wala ila amwalikum. Tidak pula Allah melihat ke harta kalian. Karena harta secara zat adalah harta. Uang secara zat hanyalah uang. Keberkahan uang di mana jemaah? Apakah di zat uangnya? Bukan, tapi di amalan apa yang kita lakukan dengan uang tersebut? Di amalan kita, amalan apa? Makanya ada seorang ustaz. Ini ada sedikit kisah sebelum anda lanjutkan hadis tersebut. Ada seorang ustaz ngasih ke salah satu ikhwan jemaah uang berapa gitu, berapa ratus ribu, karena mungkin ikhwan tersebut butuh. Ustaz ini ngasih, ini buat antum, manfaatkan, fadhal. Benar Ustaz? Iya, buat antum. Taib. Tak berapa waktu kemudian, entah hari atau kapan, bulan atau mingguan, entah lama, lupa ya. Ikhwan itu datang lagi kepada Ustaz. Ustaz, tahu nggak Ustaz, uang yang dari antum ketika itu masih ana simpen. Loh, kenapa? Ah, eman-eman Ustaz, ini kan uang dari Ustaz gitu. Ana nggak mau pakailah ini, biarlah uang ini dari Ustaz ya, pokoknya. Langsung Ustaz ini negur, antum jangan seperti ini, jangan kayak orang-orang seperti itu. Uang ini hanyalah uang, antum spending selesai, antum habiskan selesai. Jangan bersikap ghulu terhadap Ustaz dengan menyimpan apa-apa darinya yang sebenarnya tidak boleh antum berlaku seperti itu, karena itu merupakan celah-celah dan jaring syaitan supaya antum kemudian masuk ke celah ghulu dan syirik, mengagungkan seseorang tidak pada makomnya, tidak pada tempatnya. Iya, akhirnya karena ini uang, dari ustadz nih, bekas ustadz nih, berkah. Nah ini nggak bisa. Karena uang hanya uang, kertasannya keras. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, tapi walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Taala melihat kepada kalbu kalian dan amal kalian. Percuma jemaah sekalian kita mandi ludah orang wali-wali Allah gitu. Wali-wali Allah ngeludah semua, kemudian kita mandi dengan itu. Apakah kemudian kita langsung berkah gitu tubuh? Bau, bukan berkah. Bau. Ludah manusia biasa. Berkahnya di mana? Melainkan kalau kalbu kita ikhlas dalam beramal, amalan kita sesuai sunnah, itu baru berkah. Sekarang jemaah sekalian, saya pernah mendengar ada seseorang bilang, ada orang dia itu ngikutin sunnah banget. Ketika dia sholat, saya tuh nonton dia sholat di dekat dia, ngeliatin orang yang sholat dari takbir. Dia nggak tahu kalau lagi diliatin. Ana ngeliat orang ini sholat aja, ana seneng hati ana. Ngeliat dia sholat doang, seneng. Ya Allah, itu orang sholat bagus banget gerakannya, beda kayak umumnya orang sholat. Kadang orang sholat matuk-matuk habis itu. Ya. Tapi ini orang sholat tuh seperti betul-betul ngikutin sunnah betul. Disinilah diantara efek keberkahan amalan seseorang yang sesuai sunnah Nabi SAW dan ikhlas. Baik kalimat ikhlas, kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau betul-betul ikhlas mengucapkannya, itu kerasa keberkahannya. Iya. Jadi begitu ikhwas kalian. Jangan kemudian nih karena Rasulullah SAW meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib langsung sembuh, masya Allah. Itu karena pertama izin Allah, kedua karena Allah Taala menjadikan zatnya Rasulullah dan apa yang terpisah dari tubuhnya itu tetap disebut sebagai keberkahan secara zat. Yang itu sudah tidak ada sekarang. Baik keturunan keluarga beliau atau kiai tertentu, enggak.
Maka bertakwalah kepada Allah dan jangan mau ditipu dalam masalah tabarruk. Karena banyak sekali kasus di Indonesia ini orang-orang ditipu karena masalah tabarruk. Yang kasus-kasus kemarin seperti Padepokan Gus Samsudin, itu kan yang seperti itu ya efek dari ini. Efek dari kesalahpahaman banyak masyarakat tentang tabarruk yang syar'i dan tabarruk yang bid'i atau syirki. Tabarruk yang syar'i itu umumnya adalah kita itu sekarang beramal dengan ikhlas dan sesuai sunnah, itu tabarruk yang syar'i. Atau boleh tabarruk hal lainnya yang memang ada nas dan dalilnya. Tapi rata-rata adalah berkaitan dengan amalan soleh yang ikhlas dan sesuai sunnah. Semoga Allah Ta'ala memberi hidayah pada diri kita semua dan juga keluarga kita agar tidak tertipu. Betapa banyaknya orang yang tertipu dan menghabiskan uang berjuta-juta hanya karena tabarruk. Hanya karena tabarruk. Dan udah gitu, uang habis, amalan sia-sia karena tidak ada dalilnya yang seperti itu. Begitu jemaah sekalian. Ya. Kemudian di syarahnya berkaitan dengan menunjukkan kebaikan dan itu akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Azza wa Jalla, lebih dari dunia dan seisinya. Dijelaskan oleh Al-Ustaz Firanda Hafizullah dan kitabnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan Islam, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kepada Yahudi di kota Khaybar. Semisal dengan kaum yang didatangi oleh Mu'adz di negeri Yaman. Ini Khaybar dekat Madinah. Dan di Khaybar banyak orang Yahudi sebagaimana di Madinah. Yang mendatangi adalah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan di Yaman itu lebih dominan Nasrani, ya, tapi sama-sama Ahlul Kitab. Hadis ini juga berisi janji Allah yang menunjukkan akan keutamaan dakwah, terutama dakwah kepada tauhid. Janji Allah tentang keutamaan dakwah, terutama dakwah kepada tauhid. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Menunjukin kebaikan, terus orang ikut, maka pahala orang yang ikut itu untuk kebaikan yang akan dia lakukan itu akan ngalir juga kepada orang yang menunjukkannya. Hanya saja tentu ikhwan, kita harus ingat kata Allah Subhanahu wa taala, "Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Sungguh besar kemurkaan Allah Ta'ala jika kalian berkata apa yang tidak kalian lakukan. Jadi harus balance, jangan cuma nyebarin doang tapi sendirinya enggak mengamalkan. Juga dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat lainnya bahwasanya ada seseorang yang mulutnya dipotong dan digunting oleh gunting yang terbuat dari api jahanam, dan dia tersiksa dengan itu. Kemudian orang-orang sekitarnya mereka terheran-heran melihatnya. Loh, bukankah engkau dahulu adalah guru kami atau orang yang menyuruh kami kepada kebaikan dan melarang kami kepada keburukan? Maka kata dia, iya dulu saya adalah seorang itu yang kalian kenal. Tetapi tidaklah saya memerintahkan kebaikan melainkan saya tidak melakukannya, dan tidaklah saya melarang akan keburukan melainkan saya justru melakukannya. Jadi ikhwah di sini jangan cuma asal share, asal sebar. Rajinlah mensebar. Wa ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah tentangku walaupun seayat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia dengan kriteria kalian amar ma'ruf nahi munkar. Iya, Allah Ta'ala perintahkan kepada itu. Ad-dinun nasihah, agama nasihah. Dan nasihat yang paling terakhir li'aimatil muslimin mu'ammatihim, nasihat kepada waliul amri kaum muslimin dan nasihat kepada awam-awam yang umumnya kaum muslimin. Iya, kita diperintahkan untuk itu. Ya. Tetapi juga harus balance. Ketika kita mengajak, ya kita juga lihat diri kita. Artinya kita lakukan apa yang kita ajak. Kadang ada beberapa ikhwan itu cuman portal poster dakwah. Semua poster dakwah dia share di status WhatsApp-nya, di Facebook-nya, dia screenshot, dia crop, kemudian dia share di mana-mana supaya orang dapat faedah. Tapi sendirinya
enggak mengamalkannya mungkin saya bilang mungkin, ini bagi orang yang negatif, mungkin tidak mengamalkannya saking kebanyakan yang di-share, atau tidak sampai sempat membacanya sampai ending, asal share. Ini bukan seperti ini manhajnya, bukan seperti ini yang benar. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Maka siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan ganjaran pelaku kebaikan yang dia ajak tersebut sesuai dengan amalan dia. Ya, Masya Allah. Itulah mudahnya dan murahnya Islam dalam urusan pahala dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tetapi harus dibalance dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla kalau kita tidak bisa mengamalkan apa yang kita share atau kita berikan kepada orang. Ya. Kadang ada sebagian dari orang panitia kajian atau DKM masjid menganjurkan dan mengumumkan kepada jemaah agar kita rajin nuntut ilmu. Ya. Rajin nuntut ilmu. Tapi ternyata dia adalah orang yang paling malas nuntut ilmu. Itu bisa terjadi. Ya. Baik di masjidnya atau di masjid lain. Enggak mau nuntut ilmu. Kecuali kalau ada benefit tertentu. Makanya enggak seperti itu. Kabur maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Lafal kebaikan dalam hadis tadi mencakup segala kebaikan baik dunia maupun akhirat, apalagi kebaikan beragama. Terkait sababul wurud hadis ini, sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari mengisahkan bahwa suatu ketika seseorang mendatangi Rasulullah SAW sembari meminta hewan tunggangan kepada beliau lantaran hewan tunggangan miliknya telah mati. Ini dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Namanya da'i, ya, atau tokoh itu dimintai oleh mad'unya itu biasa. Ustaz, ana minta duit dong Ustaz. Itu dari dulu. Ustaz, ana mau minjem dong Ustaz. Ya, minjem duit Ustaz. Dipinjemin. Habis itu hilang. Itu biasa itu kayak gitu. Ya, itu biasa dari dulu ya. Hal-hal kayak gini mad'u atau jemaah ya. Tapi para sahabat enggak separah itu, enggak. Mereka itu meminta kepada Rasulullah SAW seraya mereka juga mengambil berkahnya gitu loh. Makanya ada suatu ketika, sebelum kita lanjut hadis ini, suatu ketika Rasulullah SAW ada seorang perempuan tua, beliau merajut pakaian burdah atau misalnya berwarna putih bersih. Ya. Maka dirajut ya. Jadi sebagai pakaian, maka beliau menyerahkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini dari saya buat engkau. Rasulullah SAW tidak menolak. Ini diantara akhlak Rasulullah SAW. Jika ada orang yang sudah mengeluarkan effort dan usaha untuk memberi kepada beliau, maka beliau tidak menolak. Karena menolaknya akan membuatnya sakit hati. Maka Rasulullah menerima. Dan juga, ini juga penting juga, ketika kita diberikan sesuatu oleh seseorang, maka berikanlah kepadanya kabar gembira, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dengan perkataan, jazakallah khairah, semoga Allah berkah. Ya, atau perkataan, kemarin saya pakai loh, gitu. Atau perbuatan, atau dikasih baju sama teman atau sama DKM atau sama donatur atau muhsinin. Kemudian baju tersebut untuk pakai, yang membuat muhsinin atau orang tersebut tahu, oh bajunya dipakai, alhamdulillah. Itu kebaikan ya. Penghargaan gitu loh. Ini diantara akhlak Rasulullah SAW. Ya, jangan merasa gengsi kemudian ini baju dikasih sama fulan. Pas ngeliat fulan kita pakai baju itu, langsung kita pergi, takut ketahuan kalau kita pakai baju pemberiannya. Yang enggak, jangan gitu. Malah justru kita senang gitu loh. Kalau dia lupa ini pemberian dia, Ustaz atau Pak, tahu nggak? Ini dulu antum yang ngasih. Masa sih anda lupa? Iya, ini antum yang ngasih, jazakallah khairan, ini anda pakai nih. Itu menyenangkan hatinya gitu loh. Jadi jangan gengsi gitu loh. Mentang-mentang kita dikasih, kita nggak mau. Atau kalaupun kita keterima, kita nggak bakal mau menampilkan bahwasanya kita dapat dari dia. Karena nanti takutnya dia bakal seneng. Ya gimana ya? Nggak fair aja gitu. Ya nggak fair. Misalnya kita dikasih motor, dikasih motor sama orang, ini buat antum nih. Anda udah nggak pakai, udah buat antum aja. Kira-kira antum akan tampakkan nggak kalau misalnya pakai?
supaya dia senang, tampakkan nggak kira-kira? Atau jangan-jangan abis dikasih dijual? Ya nggak apa-apa sih, mau dijual kan hak antum, cuman supaya dia itu senang dengan pemberiannya, maka bersyukurlah dengan cara itu. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW diberikan pakaian apa? Burdah putih oleh seorang perempuan tua yang telah berusaha untuk menjahit atau menyulamnya, merajutnya. Ya. Beliau SAW memakai pakaian itu kemudian. Nah, ketika beliau memakai pakaian itu, ada seorang sahabat bilang, "Ya Rasulullah, ini pakaiannya bagus nih." Ya. Kalau bahasa kita nih, antar kita sekarang, bagus nih pakaian, boleh nih, gitu. Tapi ini nggak baik sih dengan bahasa seperti ini. "Ya Rasulullah, ini bagus banget ini pakaian ini, bolehkah pakaian ini buat saya pakai?" Dan Rasulullah di antara akhlaknya sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kalau diminta nggak enakan untuk menolak. Kecuali kalau misalnya diminta untuk suatu kemunkaran atau yang mungkin ada madarat yang lebih besar, maka beliau akan menolak. Tapi kalau tidak ada madaratnya, beliau nggak enakan buat nolak. Iya. Maka beliau pun bilang, "Sebentar ya, masuk rumah dulu." Ternyata masuk rumah beliau ngapain? Ganti baju. Baju burdah yang putih itu kemudian beliau kasih ke orang yang tadi minta. Selesai orang itu bilang, "Wah, senang banget kan dikasih." Ini di antara tabarruk. Ini di antara bentuk ngalap berkah yang boleh di zaman Rasulullah SAW. Baju bekas beliau. Nah, itu nggak apa-apa. Ada berkahnya, insya Allah. Nah, kalau sekarang ada baju bekas, belum dicuci, lecek, ya bau bacin lagi. Nah, gimana? Ya, bau terasi, ya. Nggak ada berkah-berkahnya, bau, ya gatel, ya. Nah, kalau ketika itu berkah itu, burdah itu, maka Rasulullah kemudian masuk lagi ke rumahnya. Sebagian sahabat yang melihatnya mencela sahabat tersebut. "Antum gimana sih? Kan antum tahu Rasulullah itu kalau misal diminta, beliau tidak akan menolak, pasti beliau kasih. Itu kan baru dikasih sama seseorang. Masa antum langsung minta?" Memang kurang tepat sih akhlak seperti itu. Tetapi ternyata kata beliau, kata orang yang minta pakaian putih tadi, beliau beralasan, "Sungguh saya tidaklah meminta ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, melainkan saya ingin mati nanti dikafankan dengan kain ini." Masya Allah. Akhirnya benar, ketika beliau mati suatu ketika, beliau pun dikafankan dengan kain pemberian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu boleh. Adapun kalau sekarang antum melakukan itu kepada orang biasa, ghulu. Lagi pula sekarang kan kain kafan yang enggak, ya pakai pocong. Pakai kain yang biasa buat pocong kan? Gak mungkin Ustaz minta batiknya Ustaz, buat apa? Nanti kalau anak mati, anak pakai baju batik. Antum mau kondangan apa mau apa? Ya kan? Enggak. Kita enggak boleh melakukan itu. Jadi ghulu kok sekarang. Beda dengan Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan. Seseorang mendatangi Rasulullah SAW sembari meminta hewan tunggangan kepada beliau lantaran hewan tunggangan miliknya sendiri telah mati. Rasulullah pun mengatakan bahwa beliau belum mampu memberikan hal itu kepadanya. Jadi ini bukan berarti beliau menolak. Enggak, saya enggak mau. Bukan, saya enggak bakal ngasih kamu. Bukan. Aduh, saya belum punya dana untuk itu. Lihat Rasulullah SAW. Ya. Ini kita itu masih banyak kebakhilan dan kepelitannya padahal kita mampu. Ya. Termasuk Anda juga ya, masih belum mampu untuk berakhlak seperti Rasulullah SAW dalam urusan memberi kepada orang yang minta. Bahkan kadang kita itu menghardik, minimal kita jelekin dia di belakang dia gitu loh. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta, maka janganlah engkau menghardiknya. Walaupun kadang-kadang orang yang minta itu bikin mangkel ya. Iya. Tapi Rasulullah bilang apa? Belum mampu saya untuk mendatangkan kendaraan baru buat kamu. Masya Allah. Sekarang kalau misalnya sekarang nih, ada seseorang yang minta sama antum, "Pak, maaf Pak, ana jemaah kajian al-jihad, ana sering lihat antum bolak-balik naik motor. Qadarullah kendaraan rusak. Boleh nggak ana minta motor sama antum?" Kira-kira antum jawab apa? Dan antum punya duit banyak. Lu siapa? Kan gitu. Antum siapa? Minta-minta sama saya, minta sama bapak antum lah. Gitu. Saya siapa? Bapak antum bukan, donatur bukan, kok antum tiba-tiba minta sama anak? Mungkin kita bisa jawab, bisa berpikir begitu mungkin.
Tapi Rasulullah sebagai amir, pemimpin, beliau enggak gitu. Saat ini saya belum bisa untuk menghadirkan kendaraan buat kamu. Tiba-tiba salah seorang hadirin mengatakan, wahai Rasulullah, biar aku antarkan dia kepada seseorang yang mampu memberinya hewan tunggangan. Biar saya aja Rasulullah yang nganterin dia ke orang yang bisa ngasih dia hewan tunggangan. Ingatlah hewan tunggangan ketika itu ibaratnya sekarang sepeda atau motor atau mobil gitu loh. Mendengar itu Rasulullah SAW pun bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Jadi sahabat yang mengacungkan tangan, ya Rasulullah, saya anterin deh dia ke orang yang bisa memberikan dia kendaraan. Orang ini kalau benar nganterin, maka nanti akan dapat pahala ganjaran orang yang memberi kendaraan buat dia. Dapat. Iya, dapat. Ya. Ada juga sekarang lebih mudah lagi sebenarnya untuk itu. Kalau misalnya kita lihat ada orang fakir miskin atau yatim, mau sekolah nggak ada dana, antum nggak bisa untuk mendanainya karena qadarullah gaji pun pas-pasan. Maka antum kemudian carikan buat dia donatur. Nggak bisa nggak ini? Mungkin nggak sekarang? Sangat mungkin. Selama antum tahu dia jujur, antum carikan buat dia donatur seorang misalnya yang antum kenal kaya dan insya Allah baik gitu, carikan WhatsApp ke dia, afwan pak, anak Japri ini gini-gini pak, ada orang yatim dia pengen sekolah gini pak, mohon maaf bolehkah, berkenankah bapak menjadi bapak asuhnya misalnya gitu. Kan bapak asuh maknanya ya nama lain dari donatur untuk anak yatim ya, kafilnya anak yatim. Sekarang pertanyaan, kalau misalnya bapak tersebut akhirnya dengan melalui antum, beliau alhamdulillah menjadi bapak asuhnya, rajin donasi, dapat pahala nggak? Antumnya maksudnya antumnya. Apa yang dia nafkahkan kepada anak yatim itu, antum juga dapat saham pahalanya. Lihat murahnya Islam dalam rahmat Allah SWT. Padahal antum nggak memberikan apa-apa kecuali hanya usaha untuk mengalihkan ke orang yang lebih mampu. Lihat enaknya indahnya Islam jemaah sekalian. Ya. Atau kalau emang kepepet, antum open donasi. Boleh kecil-kecilan, tapi jangan dijadikan kebiasaan kau ini. Kalau jadi kebiasaan ini nggak boleh. Malu-maluin, tapi sekali boleh karena antum tahu ini jujur dan antum siap memegang amanah, fadl. Sekali aja. Jangan jadikan hobi, apalagi jadikan main job, pekerjaan utama. Apa pekerjaan utama? Open donasi. Masya Allah. Betul-betul amanahnya uang umat itu bahaya jemaah sekalian. Hisabnya berat di hari akhir. Dan tidak azan maghrib atau syuruk jangan-jangan ini. Udah kita lupakan yang tadi ya, kalau keterusan nggak habis-habis ini. Ala kulli hal di sini Rasulullah menegaskan yang menunjukkan kepada kebaikan ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Iya. Memang sih kadang-kadang kita kalau kenal dengan seorang yang mungkin yatim atau tidak memiliki uang untuk sekolah dan seterusnya, kadang kita sambangi atau kita japri orang-orang yang berduit banyak ya, yang Allah rezekikan banyak harta padanya. Kita yang malu, padahal ini bukan hajat kita. Kadang kita malu karena kita minta, walaupun buat orang kita malu. Tapi ikhwan, kalau memang antum berkesempatan dan ini dalilnya, berkesempatan untuk menjadi jembatan kebaikan, jadilah jembatan kebaikan. Semoga Allah mudahkan antum di jembatan sirat. Siapa tahu diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan ini. Memang harus malu dulu di awal, tapi jangan malu-maluin gitu loh. Sekali aja tuh, Pak ini ada anak yatim, Pak ini ada orang susah, afwan anak belum bisa untuk mendonasikan untuknya, tapi berkenankah Bapak untuk ini ya, asal amanah. Oh iya nggak apa-apa, berapa dia butuh? Sekian Pak gitu. Oh iya siap, bismillah, melalui antum ya. Boleh melalui anak, boleh langsung ke beliau. Udah melalui antum aja, nah gitu kan. Nah, ini beban amanah nih, harus ditunaikan full, nggak boleh dibajak. Ya. Dia butuh berapa? 5 juta Pak buat uang pangkal sekolahnya. Masya Allah, ya udah. Antar semua ke rekening antum ya, boleh Pak, boleh.
Nyampainya berapa? 4.500.000. 500.000 tadi apa? Itu khianat dan ghulul. Itu khianat dan ghulul. Pengkhianatan itu. Dan juga ghulul. Ghulul itu seperti nilep harta umat atau harta yang bukan miliknya gitu. Bahaya, yang seperti bahaya. Maka harus tunai 5 juta. Kalau bisa setelah antum kasih, berikan buktinya kepada donatur itu. Ya Pak, ini afwan ana udah kasih ya buktinya Pak ya. Oh iya. Amanah. Orang yang amanah insyaallah Allah Ta'ala jaga dia. Tapi orang yang berkhianat pada waktunya akan Allah bongkar itu. Hati-hati. Ya begitu jemaah. Kemudian perhatikanlah kata Ustaz Firanda sini. Perhatikanlah, orang ini hanya menunjukkan kepada seseorang yang bisa memberikan tunggangan kepada yang meminta tersebut, memberikan tunggangan atau memberikan kendaraan kepada yang meminta tersebut. Cuman itu doang. Cuman menjadi wasilah doang jemaah. Akan tetapi Rasulullah mengatakan bahwa ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang memberi tunggangan. Lihat, ajib. Ya. Maka kalau suatu ketika ya di antara ikhwan di sini ya ada Allah takdirkan orang yatim atau fakir miskin, memohon kepada antum untuk menyantuninya, dan antum nggak punya untuk itu, antum masih punya kebutuhan dan kewajiban. Sungguh ini kesempatan sebenarnya. Kesempatan untuk beramal soleh dengan cara yang simple dan mudah, yaitu alihkan ke orang yang mampu, kira-kira mampu dan ikhlas dan siap. Kan bismillah ya dengan itu. Iya. Ya, lebih-lebih kalau ternyata alhamdulillah Allah rezekikan kepada kita harta yang melimpah. Ada yang meminta, tapi minta dengan cara yang benar dan juga memang berhajat ya, bukan yang minta-minta di pinggir jalan yang kencelengan dan seterusnya, enggak, itu enggak boleh, itu melanggar perda dan melanggar syariat juga, itu enggak boleh dia kasih. Ya. Tapi ini memang yang permintaannya memang mereka mendesak, kebutuhan rumah tangga yang tidak bisa diobati dan seterusnya. Kesempatan ya kawan. Ya, kadang kita itu ngeluarin duit itu gampang. Ya, karena saking banyaknya. Nah, dengan itu siapanya antum itu? Laki apa perempuan? Perempuan ya? Baru udah bilang perempuan langsung kabur dia. Iya. Hadis ini juga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Kucing gak ada yang perempuan, kucing betina ya. Kata Nabi SAW, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala mereka yang mengikutinya tanpa sama sekali mengulangi pahala mereka. Jadi ngajarin kebaikan, kalau orang mengamalkan, orang kita ajarkan mengamalkannya, menyebarkannya, pahalanya nambah buat kita berlipat. Itu fadilah menjadi guru, ya, terutama guru untuk agama, untuk Islam, ustadz misalnya, dai, atau guru madrasah, sekolahan, apalagi guru TPA. Masya Allah, guru TPA itu mungkin wallahu alam gajinya rata-rata nggak seberapa ya kawan. Tapi kalau antum teliti lagi, boleh jadi mereka ini lebih besar lagi pahala dibandingkan dosen-dosen kampus-kampus syariah. Boleh jadi. Karena apa? Mereka mengajarkan iqra atau ummi, Al-Quran, tahfiz dari anak-anak kecil, yang kemudian anak-anak ini akan membaca Al-Quran sepanjang hidupnya, itu kembali ke dia. Tuh lihat. Ya. Hadis ini pun sebenarnya man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Terus juga ada man da'a ila dhalalatin kana lahu minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu minal athami syai'a. Hadis ini ana hafalkan tahun 1999. Ketika itu yang ngajar ana pelajaran hadis adalah seorang ustadz pesantren namanya Ustadz Naharuddin Syuhada namanya. Bagus namanya, Naharuddin Syuhada. Apa artinya Naharuddin Syuhada? Siangnya agama sebagai para syuhada. Itu ajib maknanya. Jadi seperti orang berperang di siang hari demi agama dan menjadi syahid namanya. Masih hidup beliau sekarang. Rahafizahullah. Mungkin dari segi keterkenalan antum gak kenal.
Jabodetabek nggak kenal beliau, tapi beliau ada di Jabodetabek ini. Lebih kenal Ana mungkin sebagai muridnya yang kecil ini. Tapi apa yang Ana sampaikan ini, beliaulah penyebabnya. Semakin sering Ana sampaikan ini kepada kaum muslimin, semakin bercabang pula pahalanya ke beliau. Dan juga ini ke guru-guru beliau, Masya Allah. Dan Ana masih ingat hadis ini sampai sekarang. Berapa tahun sudah itu? 99, 23 tahun, 22 tahun lalu. Dan disampaikan sekarang, dan berkali-kali, entah sekian setahun berapa kali Ana sampaikan hadis ini, dan pahala yang ngalir ke beliau. Taib, ada pula juga berangkat dari ini, ketika kita memfasilitasi pengajaran dan ta'lim, baik kita memfasilitasi pengadaan ustadznya seperti panitia misalnya, atau kita memfasilitasi dengan mengizinkan masjid ini diadakan kajian, atau kita memfasilitasi, dengan memberikan amplop dan mendanainya untuk ustadznya misalnya, menyewanya atau memberikan mukafa'ah dan imbalan yang baik buat dia. Itu semua fasilitas yang nanti akan ada ganjarannya insyaallah. Jadi amalan itu banyak yang mudah jemaah. Makanya kata Nabi SAW, sebaik harta adalah di tangan orang yang soleh. Karena gak akan sia-sia itu hartanya lenyap untuk dunia, melainkan mungkin setiap serpihan harta yang dia nafkahkan ada ladang amal yang pahalanya tersimpan, Allah simpan di akhirat nanti. Kemudian kata Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam contoh yang baik, maka baginya pahala contoh kebaikan yang ia lakukan, dan juga pahala mereka yang mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Dari hadis ini kita mengetahui akan kebenaran dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, karena semua pahala umatnya semuanya itu kembali kepada beliau SAW. Masya Allah. Karena semua kebaikan yang mengajarkannya Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita juga mengetahui akan kemuliaan para sahabat dan juga para salaf, karena semakin banyak khalaf atau orang belakangan melakukan kebaikan, maka semakin banyak pula pahala yang mengalir kepada salafus saleh. Karena melalui perantara mereka ini Islam ini sampai kepada kita. Tapi pertanyaan yang kemudian menggelitik ya, apakah pahala keduanya sama? Pahala orang yang melakukan langsung dengan pahala orang yang hanya menjadi jembatan. Apakah pahalanya sama? Iya, yang jadi jembatan itu berpahala. Tapi apakah sama plek 100%? Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah keduanya sama-sama mendapatkan pahala walau kadarnya tidak sama. Sama-sama mendapatkan pahala walau kadarnya tidak sama. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa keduanya sama-sama mendapatkan pokok pahala, namun hanya yang melakukan langsunglah yang akan meraih pelipat gandaan pahala minimal 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mendatangkan suatu kebaikan, melakukan suatu kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali lipat pahala kebaikan tersebut. Itu yang pelaku langsung. Adapun fasilitator, jembatan, dan orang yang menjadi penyebab, dia dapat pahala di aslus thawab namanya. Namanya aslus thawab. Aslus thawab itu pokok pahalanya. Dasar pahalanya dapat dia. Tetapi bonus pahala 10 kali lipat yang absolut untuk pelakunya itu hanya Allah khususkan pada pelakunya. Namun kata Ustaz Firanda ini menurut beliau, yang terkuat menurut saya pribadi, menurut Ustaz Firanda adalah pendapat yang mengatakan bahwa pahala keduanya sama persis, baik dalam pokok pahalanya maupun dalam pelipat gandaannya. Kenapa? Karena pahala bagian dari karunia Allah, dan Allah Maha Kaya, Maha Kuasa untuk memberikannya kepada siapa saja. Dan model amalan apapun yang ia lakukan, jika berbagi kenikmatan Allah berikan kepada para makhluk tanpa ibadah apapun yang mereka lakukan, tentu memberikan pahala yang sama bagi si penunjuk kebaikan dan pelakunya secara langsung adalah hal yang sangat mudah. Gini loh, kita itu dapat banyak kenikmatan padahal kita nggak minta. Kita lahir dalam keadaan punya mata, punya hidung, punya telinga, punya jasad dan seterusnya. Pernahkah kita minta? Tidak. Dan Allah mudah memberikan kenikmatan anggota tubuh dan organ-organnya, fungsinya semua untuk kita. Padahal kita nggak minta. Maka untuk kenikmatan pahala yang kita usahakan walaupun cuma jembatan doang, maka Allah lebih mudah untuk menyamakannya dengan pelaku sejatinya gitu loh. Ini menurut beliau. Ya, dan saya tidak mau menyaingi
sang dokter, hafizahullah. Tetapi wallahu alam, mau langkah yang teradil atau pendapat yang teradil adalah kita menjamak semua pendapat. Bisa gini, mungkin serupa dengan pendapat beliau, tapi Anda bahasakan dengan bahasa yang mungkin agak berbeda. Bahwasanya pada asalnya fasilitator, penyebab itu secara absolut mendapatkan aslu thawab, iya. Aslu thawab yaitu pokok pahalanya pasti dapat insyaallah. Adapun urusan sama persis 10 kali lipat dengan pelaku yang asli, pelaku sebenarnya, itu kita katakan bisa iya dan bisa juga tidak. Itu kembali ke Allah Azza wa Jalla. Tidak pasti, tapi mungkin, itulah. Contoh yang tadi, kalau misalnya ada anak yatim yang tidak ada yang menafkahi, antum pengen banget nafkahin, sangat pengen nafkahin, qadarullah antum gak punya untuk menafkahinya. Lalu antum kemudian alihkan kepada seorang donatur muhsinin yang memang beliau munfiq dan masya Allah dermawan, jawad. Dia bilang, Pak, ini afwan ada anak yatim, maukah Bapak menjadi bapak asuhannya untuk mendanainya sekolah? Oke, siap insyaallah. Berapa per bulan? 1 juta misalnya. 1 juta tiap bulan. Taib. Pertanyaannya, apakah antum akan mendapatkan pahala dasarnya dari pahala dasar sedekah? Dapat enggak? Dapat. Aslu thawab, pahala pokoknya dapat. Pahala pokok sedekah yang orang ini lakukan, antum juga dapat karena antum penyebabnya dan pendorongnya, motivatornya. Bagaimana dengan orang ini kan yang 1 juta tiap bulan ngasih, itu dia dapat pahala pokok dan plus pasti dapat pahala minimal 10 kali lipat, bahkan kalau sedekah bisa 700 kali lipat sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Sab'a samawati fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sedekah itu bisa bercabang 7 pahalanya, dan setiap dari 7 tangkai itu ada 100 benih, bisa 700 kali lipat bisa. Dan itu bisa lebih. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala limpahkan lebih lipat gandakan lebih bisa, terserah Allah. Itu bagi yang langsung bersedekah. Lah sekarang kita yang cuma pendorong, motivator dan jembatan, dapat aslu thawab, pahala sedekah itu, dapat nggak kemudian bisa 10 kali lipat, 700 kali lipat? Nah itu yang jadi pertanyaan. Maka wallahu alam kita katakan, kalau Allah merahmati antum bisa dapat persis dengan orang tersebut, bisa aja. Tapi ini sepertinya juga setelah rahmat Allah, berikutnya kembali ke keikhlasan antum. Kembali ke keikhlasan antum. Contoh real yang nyata di sini, ikhwan. Ini kamera. Ini lagi kamera kan? Lagi foto apa video? Video. Kalau foto jangan lama-lama, gitu kan? Kamera itu tim mana? Ini tim Masjid Al Jihad. Itu tim mana? Live streaming kita. Ini live streaming. Live streaming. Taib. Emang ada yang nonton? Ada. Antum kan? Ada yang nonton kita? Enggak, yang di anak ada yang nonton? Ada, alhamdulillah. Apakah pekerjaan teman-teman ini, tim anak yang sebagai kameramen, editor, dan membuat live streaming, dan juga teman-teman, ana ajarin ini, alhamdulillah, hadis-hadis dan seterusnya. Ada amalan enggak? Amalan. Sehingga orang-orang yang menonton itu, dia dapat pahala, minimal pahala mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat. Itu pahala zikir gitu loh. Pahala mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat dalam agama. Nuntut ilmu di antara seagung-agung amalan. Antum lakukan live streaming ini, taib. Antum dapat pahala nggak kira-kira? Dapat pahala, beramal soleh. Yang nonton, misalnya yang nonton berapa? 5 orang nonton, betul nonton, menyimak dan sampai ke kolbu itu loh. Mereka yang 5 orang ini sedang beramal soleh. Maka yang menjadi fasilitator ini, antum misalnya yang tadi yang masang siapa yang masang? Antum apa antum? Antum absolutely insyaallah ya. Ini jangan kepedean dulu ya. Absolutely antum dapat apa? Aslu thawab mereka. Pokok pahala mereka ini yang nonton 5 orang ngalir ke antum. Oke, itu sampai sini paham? Nah, mereka kan namanya pelaku, lagi nonton, lagi nyimak, itu kan mungkin Allah ganjari lebih daripada pokoknya, karena Allah itu Maha Pemurah, minimal 10 kali lipat.
Dan kalau mereka ikhlas sampai mungkin nangis, dengar kajian nangis misalnya, betul-betul kembali kepada Allah, itu besar pahalanya. Mungkin nggak antum dapat juga pahala berlipatnya mereka ke antum? Mungkin nggak? Mungkin. Itu kalau Allah merahmati. Kemudian kalau ternyata antum mengatur ini dengan ikhlas, mudah bagi Allah, mudah. Makanya pahala tim mana tuh, masya Allah, beliau-beliau ini menjadi jembatan gitu loh. Dengan kemampuan yang Allah berikan dan skill yang mereka punya, nggak harus jadi penceramah kan. Bahkan kalau diganti coba, anak jadi editor, anak jadi kameramen, beliau jadi ini, ketawa antum mungkin. Nggak bisa diubah. Ketawa ngeliat anak kaku, ini kamera nggak bisa, gagal terus, ketawa nggak bisa. Maka setiap orang ada porsinya masing-masing, ikhwan. Nggak semua orang harus jadi dai. Kita bisa jadi orang yang membantu dai dan membantu dakwah. Bisa, dan jadilah yang seperti itu. Kalau memang nggak bisa menyebarkan, maka jadilah yang bisa membantu gitu loh. Sehingga kita tuh kecipratan pahalanya, ada sahamnya kita. Sehingga orang-orang mendapatkan hidayah, dan hidayah tersebut li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kalau misalnya ada orang yang Allah berikan hidayah melalui antum, maka itu lebih baik daripada unta merah. Artinya lebih baik daripada barang termewah di zaman ini. Mobil apa termewah sekarang jemaah? Anda nggak tahu, Anda tuh tahu cuman Avanza doang ya. Anda tahu mobil tuh Avanza doang. Apa punya? Anda lupa lagi yang lain namanya apa? Ya, itu pun Avanza kelasnya kelas biasa. Enggak yang poin yang mewah apa? Apa ada mobil namanya SUV itu? Hah? SUV namanya. Tipe itu, bukan nama merek. Oh, gak ngerti ya. Ya pokoknya mobil termahal apa sih sekarang? Vespa? Tesla. Allah alam bentuknya gimana? Ya, Anda nggak tahu dunia permobilan, tapi itu mobil yang termahal lah. Berapa harganya Tesla? Berapa Pak? 4 miliar. Masya Allah. Ya Allah, rezekikan anak bukan mobil Teslanya, rezekikan anak 4 miliarnya insya Allah. Anak nggak butuh mobil kayak gitu, beneran. Mentahnya aja ya Allah. Ya amin lah. Allah ya ikhwan, anak kalau ngeliat orang-orang, ya kita semua insya Allah kalau ngeliat orang-orang yang membutuhkan itu, kita selalu berharap pada Allah, ya Allah sekiranya saya itu punya uang yang banyak gitu. Dan jangan meremehkan pengandai-andaian seperti ini, ikhwan. Berandai-andai selama itu niatnya baik dan memang kalau benar itu, kalau tidak terlaksana pada antum pahalanya sama. Carilah hadis rijalud dunya arba'ah. Manusia, orang-orang dunia ini ada 4 model. Mau jam 5 sebentar lagi jemaah. 4 model. Di antaranya ada seseorang yang enggak punya harta atau enggak punya ilmu. Dia melihat orang berharta atau berilmu yang dihabiskan harta dan juga ilmunya itu untuk manfaat yang baik gitu. Sampai dia berangan-angan, sedekahnya saya seperti beliau, punya harta seperti, saya akan seperti beliau nanti. Itu kalau jujur, tamanninya itu andainya jujur, dan Allah Maha tahu siapa yang jujur, siapa yang tidak ya. Itu sebenarnya pahalanya terjadi, happening. Makanya jangan remehkan orang yang mungkin dia miskin dan punya pengandaian yang baik terhadap Allah, husnudzan sama Allah, enggak terjadi padanya memang, tetapi hatinya itu jujur, pengen seperti itu. Itu pahala dari Allah mudah. Makanya benar kata Ustaz Firanda ini, Allah itu Maha Pemurah. Jadi bisa aja seseorang enggak beramal apa-apa, dia cuma berandai-andai tapi jujur. Tapi Allah berikan pahala komplit buat dia seperti pahalanya orang kaya yang dermawan, ajib. Ya. Kaya dan dermawan itu kan butuh effort, transfer sana, transfer sini, beri sana, beri sini. Lah ini orang cuman, ya Allah, kalau saya seperti beliau, saya pasti itu, mungkin sampai nangis ngomong gitu. Jujur dia, Allah berikan pahala sesuai dengan apa yang dia impikan. Makanya jangan meremehkan keinginan dan kehendak. Kalau emang niat antum benar, antum minta sama Allah dan Allah mengabulkannya dengan cara lain, tetap pahala itu ada. Ya. Nah kalau misalnya diberi hidayah orang-orang itu, antum mendapatkan apa? Humur na'am, dengan caranya Allah Azza wa Jalla. Tetapi sekali lagi untuk masalah ta'lim ini, masalah ta'lim, misalnya
Kalau emang ta'lim ini di ACC oleh DKM, baik ketuanya atau siapapun, jangan cuman ACC doang. Dapat pahalanya karena menjadi fasilitator. Semoga dapat pahalanya full, mudah-mudahan. Tapi ingat, ayat tadi, kabur maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jangan sampai kita itu menjadi penyebab untuk kebaikan, tapi kita sendiri tidak mau menikmatinya gitu loh. Maka ini karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ya, sekarang saya tanya, apakah dari kajian ini antum mendapatkan mafsadat, madarat dan penyakit atau misalnya kerusakan pikiran? Enggak. Yang kita sampaikan insyaallah benar, insyaallah hak. Kalaupun ada kesalahan, maka itu memang keteledoran lisan saya dan hati saya. Tapi semoga kajian ini bermanfaat, ikhwan, minimal untuk memotivasi kita bahwasanya dunia ini kecil, hakir, saghir, dani, ya, hina, kecil dan rendah. Dan amalan itu azim, amalan saleh itu besar, agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan sampai cuman menjadi penunjuk dan jembatan saja untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Tetapi tentu jangan hanya jadi itu, melainkan kalau ada kesempatan berkecimpunglah. Semoga Allah berkati itu. Sekarang kalau misalnya ditanya, ada orang-orang pengen ngaji di sini, kemudian nggak tahu Masjid Al-Jihad di mana, antum lewat di daerah situ, tanya orang, Pak, orang bertanya kepada antum, Pak, ana mau kajian Pak di Masjid Al-Jihad, maaf, Al-Jihad mana ya? Oh itu Al-Jihad, antum nunjukin dia, terus dia ke Al-Jihad untuk apa? Untuk ngaji. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Amat disayangkan antum nunjukin tapi rumah dekat tinggal ngesot jalan, dah sampai ke masjid enggak mau hadir, enggak mau ikutan, amat sangat disayangkan. Begitu juga dengan sholat berjamaah. Mohon maaf misalnya security emang pekerjanya harus standby ya, enggak warga biasa yang enggak pernah mau sholat berjamaah di masjid. Ada orang nanya, afwan Pak, maaf Pak, di sini masjid di mana ya? Oh masjid itu belok sana, ntar belok kanan, nah itu masjid di situ. Oh makasih Pak ya, maka sholat berjamaah dia dapat pahala nggak nih orang? Dapat semoga, tetapi kalau dia sendiri nggak melakukannya, ini sama dengan menunjukkan orang, tapi dia sendiri nggak ngamalkannya, amat disayangkan. Ya begitu jemaah sekalian, maka sepertinya nggak ada yang mau nanya ya. Ada pertanyaan nggak kayak jemaah? Maka untuk materi kita cukup sampai sini insyaallah. Ai, tafadhal Pak, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tafadhal. Tim pendakwah. Tim dakwah. Ya. Salah. Menyimpang. Oke. Masya Allah. Ya, jazakumullah khairan. Kalau misalnya di suatu masjid ternyata kajiannya itu menyimpang, gini, menyimpang itu kan ada derajatnya ya Pak ya. Ya, ada yang memang ustadz ini benar, cuman mungkin ada satu poin dari kalimatnya yang memang salah. Aslinya ustadz ini benar, asasnya akidahnya benar, manhajnya insya Allah benar, tetapi kadang-kadang salah dalam sikap, salah dalam bahasa. Kalau yang seperti ini insya Allah nggak masalah. Ini kembali ke ustadznya aja kalau ini, kan nggak disengaja oleh panitia atau DKM. Tetapi kalau misal memang asasnya dari ini memang bukan ke sunnah, tidak menta'zim sunnah, tidak mengagungkan sunnah, tetapi ada beberapa penyimpangan di poin-poin manhaj, misalnya akidahnya menyimpang, mengajarkan justru yang bertentangan dengan sunnah, dan itu bukan sekali dua kali, tapi memang udah sering dia kayak gitu misalnya. Atau dia menjadi penyumbat dakwah sunnah dan yang seperti ini, maka baik pengundangnya atau orang yang memberikan asesi kepadanya, maka ini sama dosanya. Sama dosanya. Dan misal kalau dai ini misal provokator yang membuat dakwah yang benar dan dalil-dalil itu jadi bahan olokan, ya, maka dosanya luar biasa ini. Dan
dosa orang yang mengundangnya juga luar biasa. Karena apa? Karena jemaah yang mendengar dosa semua kalau tidak ada pengingkaran. Dan itu disengaja gitu. Maksudnya disengaja di sini memang seperti itu orangnya, misalnya. Ya, maka dosa panitianya besar. Dan menanggung dosa jemaah juga, berlipat juga itu. Dan juga dosa orang yang mengasisi kajian itu di masjid. Itu semua masuk tanggung jawab. Ini tadi kita enaknya aja nih yang kita dapat ya, karena saya nggak kepikiran ke situ ya. Karena memang di sini nggak disebutkan itu, makanya kita proyeksi kita di kitab. Tapi memang kalau ya, karena ditanya, alhamdulillah ini faedah besar ya. Karena kalau menunjukkan kebaikan saja dosa bisa ngalir. Astagfirullahaladzim. Menunjukkan kepada kebaikan aja, kebaikan apa pahala bisa mengalir ke kita. Begitu pula dengan menjadi petunjuk terhadap dosa. Selama kita ngerti itu dosa, kita ngerti itu salah, kita ngerti itu menyimpang, kita ngerti itu bermudarat, berarti sengaja kan? Maka kita mendapatkan dosa. Adapun kalau kita belum ngerti, maka harus ngerti gitu loh. Kalau kita belum ngerti dan kemudian ternyata secara aksiden aja baru tahu gitu, maka semoga dimaafkan. Ibaratnya kita tuh nganterin orang, ya, jadi driver gitu, mau kemana? Ke spot yang ini, oke, jalan gitu, udah nganterin sampai di spot yang ditentukan di arah tujuannya. Dah dia bayar, terus ternyata dia itu mau ke gereja. Ternyata kita nganterin dia ke gereja, tapi spotnya bukan spot gereja. Kita nggak ngerti. Dimaafkan nggak kira-kira? Dimaafkan karena kita nggak ngerti. Tapi kalau misalnya dari awal kita jadi Gojek atau itu tujuannya kemana? Jelas ke katedral ini misalnya, ke gereja ini. Kita terima, kita antar dong gitu misalnya. Sampai di gereja itu, kita dapat dosa nggak? Ayo, dapat dosa nggak? Dapat dosa karena kita ngerti dia tuh mau ke gereja, kita tuh nolongin dia untuk perbuatan kufur ini, gitu loh. Atau ibadahnya orang. Kita persilahkan mereka ibadah, tapi jangan bantu kemungkaran itu, gitu loh. Oke, bagaimana dengan keadaan yang sulit? Misalnya kalau DKM ini kesulitan karena jemaah ini heterogen. Kalau kita hanya mengadakan kajian yang sesuai sunnah saja, maka pasti akan timbul gejolak di mata sebagian masyarakat yang tidak suka. Ini perlu pertimbangan. Kita nggak bisa mengatakan, oh DKM ini dosa semua. Enggak, jangan. Semoga Allah maafkan. Karena kebijaksanaan itu sangat diperlukan ketika jemaah itu heterogen. Dan kita dakwah sunnah itu bukan invasion, bukan invasi, bukan penjajahan. Kita tidak ridho dengan segala bentuk hizbiyah, ta'assub, fanatisme, khurafat, syirik. Kita nggak ridho. Tapi kita itu berdakwah bukan untuk menguasai suatu tempat atau apa, bukan. Kalau Allah memang berikan kemudahan, alhamdulillah. Kalau tidak, alhamdulillah. Bahkan kalau kita diusir pun, alhamdulillah kulli hal itu. Jadi kita katakan semoga Allah memaafkan saja kalau misalnya orang-orang ini nggak tahu misalnya. Jadi ya begitu. Tapi tentu kita ingkari bahwasanya ini salah, kita bilang ini salah. Maka berkatalah kebenaran walaupun itu pahit. Maka di khutbatul hajah Rasulullah SAW selalu menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, takutlah kamu pada Allah dan berkatalah perkataan yang tepat, yang benar. Jangan berkata perkataan yang mencela-mencela, berminyak, jangan. Karena kalau udah bertakwa pada Allah dan ngomongnya itu benar walaupun pahit, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki amalan kita dengan benar, akan diarahkan kita ke benar. Dan Allah Ta'ala akan mengampuni kita. Seperti itu manhaj Al-Quran dan manhaj salaf, ikhwas sekalian. Maka kita tidak memperhatikan laumatal laim, celaan pencela. Udah itu duniawi khalas, nanti juga selesai. Ya begitu. Nah, untuk misal kalau memang ternyata heterogen dan masih campur ini itu,
kita doa kepada Allah, minta kepada Allah semoga Allah beri hidayah. Dan semoga Allah Ta'ala kembalikan kaum muslimin kepada hidayah yang benar, kepada ajaran Islam yang murni sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seperti itu ya Pak ya, itu untuk konteks pertanyaannya ya. Tapi ala kulli hal, siapapun yang meramaikan masjid Allah dengan niatan yang ikhlas, ya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengajari keikhlasannya. Dan semoga Allah Ta'ala memaafkan kesalahannya. Ya anak pikir mungkin sampai sini aja Pak. Ya karena anak khawatir ini makin gelap hari, bukan karena menjelang maghrib, karena takutnya hujan. Ya kayak 2 pekan lalu itu baru situ derasnya minta ampun, masya Allah. Karena sampai akhirnya kekajian itu basah kuyup. Ya tapi nggak apa-apa, alhamdulillah begitulah ya qadarullah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.